Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama ada makna integrasi nasional. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kemampuan atau keseluruhan. Dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu kesatuan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi bangsa. Proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah. Masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit nasional yang lebih kecil. Tiga, ada integrasi nilai. Adanya konsensus pada nilai yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, ada integritas elit massa. Massa menunjukkan pada masalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kelima, ada integrasi tingkah laku. Perilaku integratif yang menunjukkan pada pencipta tingkah laku yang berintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi versus disintegrasi. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Disintegrasi dapat disebabkan oleh pengaruh globalisasi. Selain itu juga dapat disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok. Alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran atas identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Kita bisa mengambil contoh, misalnya menyatukan berbagai macam suku dan bangsa yang ada, serta menyatukan berbagai agama yang ada di Indonesia. Menggali sumber histori sosiologis politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suryono, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit dengan struktur konsentris. Struktur konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau Nangaragung meliputi wilayah Jawa dan Madura. Konsentris kedua adalah wilayah luar Jawa atau mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan otonom. Konsentris ketiga yaitu tanah sabrang adalah negara-negara sahabat yang menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang seperti Champa, Kamboja, dan Thailand. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua ini juga disebut integrasi di atas wilayah Hindia Belanda dengan wilayah yang terlentang di wilayah Sabang sampai Merauke. Integrasi kedua ini dimaksudkan agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional Indonesia memiliki tahap-tahap kesadaran berbangsa sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perintis. Masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui organisasi-organisasi pergerakan ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan melahirkan Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan yang kedua,
Masa penegasan ditegakkannya semangat kebangsaan yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda, namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tidak berhasil. Yang ketiga, masa pendobrak. Pada masa ini, semangat dan gerakan kebangsaan berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Model integrasi ketiga merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Model integrasi ketiga ini bertujuan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Perkembangan integrasi di Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Suyanto Usman tahun 1998 menyatakan bahwa kelompok masyarakat dapat diintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat menjadi rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial yang memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga, masyarakat memiliki sifat ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pendapat lain mengatakan bahwa integrasi nasional dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan. Yang pertama, policy assimilation, yang kedua, policy Bhinneka Tunggal Ika. Samsudin 1989. Strategi pertama dilakukan dengan penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam pembauran dua budaya yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi sendiri adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Strategi kedua dilakukan dengan cara memperkuat kebersamaan, mendirikan fasilitas yang merata, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi dengan tujuan bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, adanya kepemimpinan yang kuat, menghapuskan identitas-identitas lokal, membaurkan antara tradisi dan budaya, serta memperkuat identitas nasional. Selanjutnya, pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat dicapai apabila keuangan negara sehat atau memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang dibutuhkan untuk menunjang tujuan negara. Salah satu sumber dana negara adalah penerimaan dari stop pajak. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Contoh dinamika peristiwa integrasi nasional berdasarkan 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Contoh dari integrasi bangsa adalah tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Proses ini telah menyelesaikan kasus integrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Contoh dari integrasi wilayah adalah pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Contoh dari integrasi nilai adalah nilai Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Selanjutnya, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, tamu kader PKK, dan kontak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah, termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang akan dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola pekerjaan yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal sendiri adalah tantangan yang berupa perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Sedangkan tantangan vertikal adalah tantangan yang berupa perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Hal yang dapat mengancam integrasi di Indonesia adalah ketidakpemerataan pembangunan dan hasil pembangunan, dapat menimbulkan berbagai rasa yang tidak puas dan keputusasaan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dari kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Tantangan vertikal dan horizontal semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagaimana bagian dari demokratis telah banyak disalahgunakan oleh kelompok masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan antara kelompok dalam masyarakat dan memicu konflik atau kerusuhan pada kelompok. Assalamualaikum semuanya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari presentasi kelompok kami, yang mana pembahasan berikutnya ialah mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari asal katanya sendiri, yang berarti membentuk atau pembentuk, konstitusi berperan sangat penting sebagai dasar pembentukan suatu negara. Dengan kata lain, jika tidak ada konstitusi, maka tidak akan ada sebuah negara. Konstitusi menempati posisi yang sangat kritis dalam ketatanegaraan sebuah negara, di mana ia berperan sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus bagaimana kekuasaan sebuah negara harus dilakukan. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945. Sebagai Konstitusi Negara Indonesia, UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar.
Kedudukan UUD 1945 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai hukum tertinggi, UUD 1945 menempati posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum dan atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber hukum, UUD 1945 menjadi sumber atau dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. UUD 1945 telah mengalami banyak sekali perubahan sejak dari awal pembentukannya. Perubahan yang awalnya merupakan tuntutan dalam reformasi dalam perjalanannya telah berubah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Perubahan terakhir yang dilakukan terjadi pada sidang tahunan MPR pada tahun 2002. Perubahan terakhir yang telah disahkan ini menjadikan agenda reformasi konstitusi Indonesia telah tuntas. UUD 1945 yang awalnya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan tersebut kini telah dirubah dan terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Perubahan yang terlihat begitu sangat besar menunjukkan seberapa penting konstitusi ini terhadap ke negara Indonesia. Konstitusi ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dalam ketatanegaraan Indonesia. Bahasan selanjutnya ialah rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kesimpulan, kami telah merangkum seluruh materi pembahasan kami menjadi 9 poin, yang mana poin-poin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi merupakan peraturan dasar yang menentukan bagaimana sebuah lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi dan membagi kekuasaan serta memberi jaminan HAM. Yang ketiga, konstitusi memuat seluruh aspek kenegaraan. Yang keempat, UUD 1945 yang awalnya yang dipandang belum cukup mencerminkan karakteristik kenegaraan bangsa Indonesia menjadi alasan tuntutan perubahan di awal reformasi. Yang kelima, dalam perkembangannya, perubahan UUD 1945 kini telah menjadi kebutuhan bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang keenam, dasar pemikiran perubahan UUD 1945 adalah kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh MPR. Yang ketujuh, perubahan pertama yang dilakukan adalah pencabutan ketetapan MPR tentang referendum, pembatasan masa jabatan presiden, dan ketetapan MPR mengenai HAM. Yang kedelapan, perubahan Undang UUD 1945 yang dilakukan MPR dilakukan sebanyak 4 tahapan. Hal ini dikarenakan tidak seluruh materi perubahan yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa tahapan sebelumnya dapat dibahas dan diambil putusan. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah UUD 1945 menempati posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di negara Indonesia. Baiklah, itulah pembahasan dari materi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.